Untuk kesekian kali, Alia harus merasakan cemburu. Bukannya melindungi dirinya dan mengantar keluar dari gedung, Juno malah tergesa-gesa pergi mencari Sisil. Padahal ada dirinya yang juga perlu dilindungi. Kamu keterlaluan, Juno. Seharusnya kamu menjaga aku, karena aku calon istri kamu. Sementara itu di sekitar swalayan, asap putih mulai mengepul dari bagian dalam, suasana sekitar semakin tidak kondusif. Orang-orang berlarian dengan panik demi menyelamatkan diri. Manik Juno memperhatikan setiap orang yang berlalu. Namun, di antara ratusan orang itu tidak tampak Sisil ataupun Nico. Sisil. Ia memanggil sekuat tenaga dengan pandangan berputar ke segala penjuru. Panik membuat Juno tak dapat berpikir jernih. Ia nekat menerobos para petugas keamanan yang berjaga. Tunggu, Pak. Mau kemana? Tanya dua orang petugas keamanan yang berjaga. Saya mau masuk, Pak. Istri saya ada di dalam. Teriak Juno, berusaha memberontak. Dua lelaki berbadan besar itu memegangi lengannya kuat-kuat. Di dalam sangat berbahaya, api mulai menjalar. Selain itu masih banyak orang yang terjebak. Tapi istri saya di dalam. Juno membentak keras. Tak diberi izin masuk membuatnya murka. Kepalan tinju pun menjadi hadiah paling menyakitkan bagi masing-masing petugas keamanan itu. Keduanya terjerembab ke lantai hanya dengan sekali tinju. Jangan halangi saya, atau kalian saya hajar juga seperti mereka. Bentak Juno pada beberapa petugas keamanan yang berusaha menghalangi. Sebagai seorang pelatih bela diri, tentu saja adu jotos dengan beberapa orang sekaligus adalah hal mudah bagi Juno. Salah seorang kepala keamanan akhirnya memberi izin untuk masuk, membuat Juno segera mengambil langkah 1000. Begitu memasuki swalayan, asap tebal menyambut dan membuat jarak pandang berkurang. Juno mulai panik mencari kesana kemari. Sisil. Kamu di mana? Panggil Juno. Ia memperhatikan beberapa pengunjung yang berlari keluar. Sisil. Nico. Juno terbatuk-batuk. Kepulan asap yang berasal dari sebuah ruangan membuatnya kesulitan menyambung napas. Sambil menutup hidung dengan jari, ia terus berjalan mencari sang istri. Sisil, kamu masih di dalam sini. Teriak Juno sekali lagi. Juno, Sisil di sini. Samar-samar Juno dapat mendengar suara Nico dari kejauhan. Secepat cahaya kilat, ia melangkah menuju sumber suara. Sepasang mata Juno pun membelalak saat melihat Sisil terbaring di lantai. Kedua tangannya refleks mengepal. Nico tampak terduduk di samping Sisil. Tangannya mengapit hidung gadis itu, lalu membungkukkan kepala dan mendekatkan wajahnya pada Sisil. Tanpa kata Juno langsung berlari menerjang Nico sebelum kedua bibir itu menyatu. Ia mendorong bahu Nico sekuat tenaga hingga tubuh sang sahabat terhuyung ke belakang. Lepasin dia! Teriak Juno geram. Aku cuma mau kasih dia napas buatan karena dia pingsan. Bangsat! Kamu nggak punya hak menyentuh Sisil. Lagi, Juno berteriak penuh amarah, hingga membuat Nico terheran. Juno meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. Sisil. Bangun, Sil. Bisik Juno sambil menepuk pipi berulang-ulang. Namun, tak ada respon apapun dari Sisil. Juno yang panik kembali membaringkan sang istri ke lantai, kemudian mengapit hidung dengan jari, lalu menyatukan bibir mereka. Dua kali ia memberikan napas buatan kepada Sisil. Tanpa disadari Juno, Alia sedang menatap dari kejauhan. Wanita itu diam mematung melihat Juno sedang menyatukan bibirnya dengan bibir Sisil. Tanda tanya memenuhi hati Alia sejak pertama kali melihat bias kepanikan di wajah Juno. Intuisinya menuntun untuk segera menyusul sang kekasih yang sudah berlari lebih dulu. Namun, beberapa petugas yang berjaga menghalangi tepat di depan pintu masuk.
Alhasil, Alia harus menunggu hingga mereka lengah, lalu diam-diam menyusup ke dalam swalayan tanpa sepengetahuan kawanan petugas yang berjaga. Ketika memasuki ruangan berkabut asap itu, ia harus disuguhi pemandangan tak biasa. Tidak pernah sebelumnya Alia melihat Juno begitu panik dan ketakutan. Kekasihnya itu adalah lelaki dingin dan datar. Menghadapi suasana seperti apapun ia selalu bersikap tenang dan berpikir jernih. Bahkan saat Alia mengalami kecelakaan mobil di dekat sekolah dan terluka cukup parah 1 tahun lalu, Juno begitu tenang membawanya ke rumah sakit. Sama sekali tidak ada kepanikan meskipun darah segar mengucur dari hidung, berikut luka-luka lainnya. Namun, dengan Sisil mengapa sangat berbeda. Bahkan di saat gadis belia itu sudah mendapat penanganan dari dokter di ruang IGD, Juno masih saja larut oleh kepanikan. Kakinya bergerak mondar-mandir di depan pintu dengan wajah cemas dan gugup yang tak dapat ditutupi. Sesekali ia tampak mengusap wajah, lalu menghembuskan napas ke udara dengan sorot mata nanar. Tanpa sadar kedua tangan Alia terkepal. Matanya terpejam menahan sesak di dada. Masih terngiang teriakan Juno sepanjang perjalanan menuju rumah sakit tadi. Berulang-ulang ia mendesak Niko untuk mempercepat laju kendaraan. Sebuah sikap yang bagi Alia terlalu berlebihan. Duduk dulu, Juno. Sisil pasti baik-baik saja. Niko membuka suara setelah beberapa menit terdiam. Namun, tak ada respon apapun dari Juno. Raganya ada di sana, tetapi hati dan pikirannya seolah pergi ke tempat lain. Niko benar, Juno. Lagian kamu gak perlu sepanik ini. Sisil tidak terluka sedikit pun. Dia hanya pingsan. Juno hanya melirik sekilas, seolah tak memerdulikan ucapan Alia. Kepanikan itu akhirnya terurai dengan pintu kaca yang terbuka. Disusul dengan kemunculan seorang pria berjas putih. Juno langsung menghampiri sang dokter. "Bagaimana, Dok?" tanyanya, sedikit menuntut sebuah jawaban. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemungkinan pasien pingsan karena terlalu banyak menghirup asap sampai kesulitan bernapas. Beban yang sedari tadi terlihat jelas dalam raut wajah Juno seketika menghilang. Ia menghela napas berulang-ulang. Lega. "Terima kasih, dokter." "Sama-sama. Setelah ini pasien sudah boleh pulang." Ketika dokter berlalu, Juno kembali menunjukkan gestur yang bagi Alia cukup aneh. Lelaki itu beberapa kali mengintip ke dalam melalui jendela kaca. Seolah sedang berusaha untuk melihat Sisil yang terbaring di ranjang pasien dengan kain berwarna hijau sebagai pembatas ruangan. Belum ada kata yang terucap dari mulut Sisil sejak meninggalkan rumah sakit. Kebakaran di swalayan tadi menciptakan rasa takut berlebih. Tubuhnya masih gemetar, seolah asap dan api masih menjalar di sekelilingnya. Ia terpejam sesaat. Menghembuskan napas perlahan demi mengurai sesak yang mengepung dada. Setidaknya ia harus bersyukur masih bisa selamat, setelah sempat mengira segalanya akan berakhir dalam panasnya kobaran api. Namun, apa yang tersaji di hadapannya sekarang jauh lebih menyakitkan dibanding berada di tengah lautan api. Sisil harus menjadi penonton kemesraan suaminya dengan wanita lain. "Sayang, kamu benar-benar nggak apa-apa, kan?" Tangan Alia mengulur menyentuh lengan kekasihnya. Memijat dengan gerakan perlahan. Sementara Juno tak memberi respon berlebih atas segala perhatian Alia. Ia hanya fokus mengemudi. "Nggak apa-apa, Al. Seharusnya tadi kamu nggak usah masuk lagi. Hampir aja kamu celaka." Sesaat kemudian ekor matanya melirik ke belakang. Menekan kata celaka sebagai bentuk sindiran. "Sudah. Nggak usah dibahas lagi, yang penting semua selamat." "Ya, kamu benar." Ia mengulas senyum tipis. Memiringkan kepala ke kanan agar dapat bersandar di bahu Juno. "Aku hanya takut kehilangan kamu."
Tak tahan melihat kemesraan dua orang di depan, Sisil memilih membuang pandangan keluar jendela. Membisikkan kalimat istighfar berulang-ulang dalam hati. Kurang dari 30 menit, mereka tiba di rumah. Juno segera turun dari mobil dan membukakan pintu penumpang belakang untuk Sisil. "Nggak usah, Om. Saya masih bisa jalan sendiri, kok," ucapnya cepat, sebelum Juno menawarkan bantuan. "Kamu masih lemah, Sisil." Juno tak kalah memaksa. Apalagi saat pertama kali turun dari ranjang pasien, Sisil sempat terhuyung ke belakang, beruntung Juno sigap menangkap tubuhnya. "Sayang, aku aja yang bantu Sisil ke dalam. Kamu bawa belanjaan aja." Alia menawarkan sedikit bantuan. Lebih tepatnya ia tak rela jika sampai Juno terkesan terlalu perhatian kepada keponakannya itu. "Yakin kamu bisa?" Ada keraguan dalam ucapan Juno. Apalagi untuk mencapai kamar Sisil, mereka harus melewati tangga. Juno khawatir jika dua wanita itu akan terjerembab. "Aku bisa." Wanita itu menggeser posisi Juno yang tadi berdiri tepat di samping pintu mobil. "Ayo, Sisil." Ajaknya seraya mengulurkan tangan. "Nggak usah, Kak. Saya bisa jalan sendiri, kok," tolak Sisil. "Udah, nggak apa-apa. Ayo ini saya bantu." Tak ada penolakan lagi dari Sisil. Tubuhnya yang masih terasa lemah itu terpaksa bangkit. Ia menyambut uluran tangan Alia. Sesekali Sisil melirik Juno yang sedang membuka bagasi mobil. Beruntung para petugas berhasil menjinakkan kobaran api, sehingga barang-barang belanjaannya dapat diselamatkan. "Jalannya pelan-pelan aja ya, Sil." Wanita cantik itu mulai menuntun Sisil untuk memasuki rumah. Ia melirik Juno yang sudah lebih dulu menuju dapur dengan membawa kantongan belanjaan. Sisil pun melangkahkan kaki pelan. Namun, saat memasuki rumah, ia seketika meringis pelan. Bagaimana tidak, Alia mencengkeram lengannya sekuat tenaga. Sementara kukunya yang tajam terbenam sempurna di lengan kanan gadis belia itu. "Sakit, Kak?" bisik Sisil. Namun, Alia seolah tak peduli. Semakin lama, cengkeramannya pada lengan Sisil semakin terasa kuat. Begitu tiba di kamar, ia merebahkan gadis itu di tempat tidur. Mengatur bantal di belakang punggung agar Sisil dapat beristirahat. Beberapa saat kemudian, Juno memasuki kamar dengan membawa belanjaan Sisil lainnya. "Oh ya, Sil. Saya lihat Niko perhatian banget sama kamu. Memang kamu sudah kenal lebih dulu sama Niko?" tanya Alia sengaja menajamkan suara. "Enggak, Kak. Saya baru kenal tadi." "Oh ya. Tapi kesannya dekat banget kayak udah kenal lama." Sisil masih diam. Membuat Alia kembali berbicara. Wanita itu bahkan tak menyadari perubahan raut wajah Juno karena ucapannya. "Tumben loh Niko mau perhatian sama orang yang baru kenal. Kayaknya Niko ada hati sama kamu, deh," tebak Alia dengan keyakinan penuh. "Apalagi nanti kamu akan sekolah di SMA Pelita. Kamu pasti akan ketemu Niko setiap hari." Tak ada respon berlebihan dari Sisil. Ia hanya menundukkan kepala tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara Juno memilih keluar. Brak! Suara pintu dibanting keras yang berasal dari kamar sebelah pun membuat Alia terlonjak. Juno merasakan hawa panas terasa merambat ke seluruh tubuh. Entah mengapa ucapan Alia tadi membuat hatinya meradang. Demi menghilangkan rasa panas yang terasa sanggup membakar seluruh tubuh, lelaki itu memutuskan untuk mandi. Berdiri di bawah shower, Juno merasakan sejuknya setiap tetes air menembus pori-pori kulit. Namun, tetap tak dapat mengurangi rasa panas dari tubuhnya. Lelaki itu membasuh kepala sembari merapatkan kelopak mata, menengadahkan wajahnya ke atas. Bayangan yang muncul pertama kali adalah momen ketika Niko hampir mencium Sisil.
Tidak. Bukan mencium, melainkan memberi napas buatan. Hal yang membuat Juno tanpa sadar melakukan tindakan di luar kebiasaannya. Menerjang Nico dan menggantikannya memberikan napas buatan. Bahkan, rasa yang tercipta dari sentuhan pertama itu masih tertinggal. Antara ketiga Nyal, Manis dan Hang 4TB1 bir gadis belia itu. Stop, Juno. Ia menutup keran, sehingga bulir-bulir cairan bening berhenti mengalir. Kemudian menyambar handuk putih dan melilitkan ke pinggang. Lelaki itu keluar dari kamar mandi dengan membawa handuk kecil yang digunakan untuk mengeringkan rambut, kemudian berdiri di depan jendela dengan pandangan mengarah ke halaman rumah. Tiba-tiba Juno merasakan sosok tangan datang dan melingkar pada pinggangnya. "Kamu sudah enakan?" tanyanya pelan. "Maksudnya?" Mata Juno membulat saat mendengar sahutan dari balik punggung. Seketika kepalanya tertunduk demi menatap sosok tangan yang melingkar di pinggang. Warna hijau sage pada setiap kuku membuat Juno tersadar, bahwa yang sedang memeluknya adalah Alia. Tanpa kata Juno langsung menepis tangan wanita itu. Memindahkan dari pinggangnya. "Jangan, Al. Tidak baik berbuat begini." "Memang kenapa, sih? Aku cuma mau peluk kamu, nggak lebih," protes Alia. Ia bahkan kembali melingkarkan tangan pada pinggang sang kekasih, sambil menyandarkan kepala pada punggung tegapnya. Kelopak matanya terpejam saat indera penciumannya begitu termanjakan oleh aroma segar yang merebak dari tubuh sang kekasih. "Bisa lepas dulu nggak?" Serta-merta Alia menghembuskan napas kesal. Perlahan pelukannya pada tubuh kokoh itu merenggang. Ada bias kecewa yang tergambar jelas dalam tatapannya. "Kamu apa-apaan sih, Juno? Kenapa aku mulai merasa kamu tidak lagi menganggap aku penting? Jangan berlebihan, Al." Juno ikut frustrasi dengan sikap kekasihnya itu. "Aku berlebihan? Apanya?" Suara Alia mulai meninggi. Ada tekanan dalam setiap lisannya. "Kamu yang berlebihan, Juno. Karena wanita asing yang sudah dijodohkan dengan kamu itu, sampai kamu bersikap sedingin ini ke aku. Please, jangan mulai. Aku sudah seperti ini sejak awal kita bersama. Nggak ada yang berubah." Juno tampak enggan. Tak pula membalas tatapan kekasihnya. "Jadi yang tadi di mall itu apa? Di depan mataku kamu mencium Sisil. Apa kamu pikir aku nggak kesal? Kamu bahkan belum pernah satu kali pun mencium aku, Juno." Juno hampir tak percaya bahwa kalimat konyol itu keluar dari mulut Alia. "Ya ampun, Al. Itu tadi bukan ciuman. Aku hanya sedang berusaha menyelamatkan Sisil." Dia mengalami henti napas mendadak karena kebanyakan menghirup asap. "Seharusnya kamu bisa membedakan antara menolong dan nafsu." Lagi, Juno mendesah kesal. Ia melepas tangan Alia yang melingkar di lengannya. "Hanya karena aku menolong Sisil, pikiran kamu jadi sejauh ini." Menciptakan tanda gugup dalam sikap wanita itu. "Aku minta maaf, Juno. Aku bukannya meragukan kamu. Aku hanya takut kehilangan kamu. Kamu akan kehilangan aku kalau terus bersikap seperti ini." "Ya sudah, aku minta maaf." Ia segera menurunkan ego agar tidak terjadi pertengkaran yang pada akhirnya akan ia sesali. Apalagi tatapan tak bersahabat Juno membuat nyalinya menciut. "Kamu keluar dulu. Aku mau pakai baju." "Iya, aku akan keluar. Kebetulan aku mau pulang." Alia mengulas senyum. "Sampai jumpa besok, sayang." Alia segera keluar dari kamar sang kekasih. Sebelum menuruni tangga, ia sempat melirik ke arah kamar Sisil. Menatapnya dengan kesal. Gadis culun dan kampungan itu telah berhasil merebut ciuman pertama Juno yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara di dalam kamar, Sisil belum dapat terpejam, sebab perdebatan Alia dan
Juno terdengar jelas sampai ke kamarnya. Apalagi pintu kamarnya tidak tertutup rapat dan memungkinkan suara yang berasal dari luar menembus masuk. Wanita itu hanya diam dengan pikiran melayang-layang. Tanpa sadar ujung jarinya bergerak mengusap bibir. Apa tadi Mas Juno yang menolong aku? Namun, bukan itu yang menjadi pusat perhatian Sisil, melainkan ucapan Alia saat melayangkan protes, karena Juno belum pernah menciumnya sama sekali. Sebenarnya sejauh mana hubungan Mas Juno dan Kak Alia? Kenapa Kak Alia bicara seperti itu? Tapi kalau hubungan mereka tidak sejauh itu, kenapa malam itu aku mencium aroma parfum Kak Alia di baju Mas Juno?